uang yang datang dari pajak yang dipakai untuk pembangunan. Nah, itu lebih cepat masyarakat. Jadi sebenarnya uang kita kembali ke kita juga, begitu? Iya. Jadi tapi uang dikelola, negara mengelola. Gitu. Negara atau daerah mengelola uang yang sebenarnya dari masyarakat yang membayar pajak. Apakah itu ada, kita ketahui ada banyak jenis pajak, ada pajak penghasilan dan sebagainya. Nah, itu kemudian dibayar dan negara lah atau daerah yang mengelola itu. Oke, kalian semuanya, senang sekali saya Mariska Polii bisa lagi ada bersama kalian semuanya di video terbaru kali ini. Dan kali ini akan chit-chat dengan Mariska adalah Bapak Noldi Salindeho. Bapak Noldi adalah pemerhati pemerintahan dan keuangan daerah. Selamat pagi di Manado, Pak Noldi. Senang bisa ada di channel saya. Selamat pagi. Saya masih baru, Pak Noldi. Udah banyak subscriber, saya masih belum, masih merintis. Ya, memang ada yang cepat, ada yang lambat, tetapi semua akan ke sana tergantung manfaat yang kita berikan. Sebenarnya berpikir aja itu banyak manfaat. Padahal perasaan saya duluan, Pak Noldi, kan? Atau saya duluan? Saya duluan kayaknya. Oh, sebelum COVID saya udah duluan. Oh, jadi, pantesan. Saya baru 8 bulan. Oh ya. Ya, masih merintis juga. Ya, saya mau sapa penonton dulu, penonton kita. Teman-teman, kalau di channel saya dipanggil para petualang. Nah, dipanggil petualang karena Oke, halo para petualang semuanya, senang bisa ada bersama Bapak Noldi Salindeho. Saya senang bisa collab ya. Terima kasih atas waktunya. Salam saya untuk semua petualang. Iya. Ini petualang, anyway, petualang obrolannya tentang keuangan daerah kah atau? Iya. Membicarakan banyak hal atau sebatas pemerintahan dan keuangan daerah atau? Kita fokus memang bicara tentang keuangan daerah karena kami sapa para petualang karena aturan regulasi tentang keuangan daerah, tentang pemerintahan itu yang selalu berubah mengikuti zaman yang bergerak begitu cepat, sehingga mereka harus mampu berpetualang dari regulasi yang lama ke regulasi yang baru, karena memang zaman sekarang perubahannya luar biasa cepat. Dari dulu 2 tahun per tahun, sekarang bulan per bulan, minggu per minggu, perubahannya cepat, sehingga tidak ada cara lain untuk kita, terutama kita yang berada di sektor pemerintahan, harus mampu untuk selalu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman yang cepat, agar supaya setiap tindakan yang kita ambil itu berfaedah tentu untuk masyarakat luas begitu. Oh gitu. Jadi karena kata Pak Noldi kan dia berubah-berubah tuh, berarti mengikuti zaman, mengikuti perkembangan yang ada. Sekarang perkembangannya kan kita kena COVID kemarin, berarti regulasi juga ikut berubah kan? Atau? Iya, jadi disesuaikan dengan perkembangan yang terus berubah, di mana COVID ini kan peristiwa yang kita alami bersama di seantero dunia. Kita merasakan pandemik yang luar biasa. Tentu cara-cara normal yang kita gunakan sebelum ada pandemik ini sudah kurang pas kalau kita masih gunakan sekarang, karena yang ada sekarang begitu banyak dampak, tentu dampak yang mengharuskan masyarakat di seantero bumi ini harus berubah ke pendekatan-pendekatan baru yang lebih, kalau bahasa saya lebih pro terhadap pencegahan penanganan COVID-19. Itu yang kemudian
di sektor keuangan banyak Tapi kita. menurut Pak Noli sekarang sudah pro. Memang sudah pro, yang jelas sudah pro, tetapi ini kan kita harapkan ini sudah pro tapi ada tapinya ya. Sudah pro tapi ada tapinya. Tapinya apa? Tapinya Mbak Meriska, tapinya kita mengharapkan ini tidak paten, tidak langgeng dengan pendekatan ini, karena pendekatan walaupun kita kenal ada new normal, tapi kan banyak pembatasan-pembatasan yang kita harapkan pembatasan-pembatasan ini dalam waktu yang tidak lama sudah harus kembali ke kita bisa bersosialisasi lagi, berkehidupan sosial seperti biasa, yang selama ini semua hanya mengandalkan media online. Itu Mbak Meriska yang kita harapkan segera. That's why Pak Noli bikin ini juga untuk itu ya, membantu juga. Ya, kita juga membantu karena di keuangan edukasi terhadap masyarakat itu penting, dan Mbak Meriska tahu semua di masyarakat kita kalau yang berbau edukasi itu beda dengan yang human interest yang view-nya banyak orang nonton. Kalau bersifat edukasi, kita harus mampu merangkai edukasi itu agar supaya masyarakat boleh tertarik masuk untuk secara tidak langsung dia belajar banyak hal dari apa yang kita bicarakan sebenarnya, begitu Mbak. Jadi seperti ini ya Pak Noli ya, karena yang Pak Noli bikin juga channel Pak Noli itu sebenarnya kan itu edukatif ya, tapi bagaimana cara Pak Noli menyampaikan itu biar dari semua kalangan itu tangkap, cepat nangkap, mengerti, terhibur, dapat pengalaman, terhibur, ada nilai edukasinya itu tetap satu paket. Itu susah loh Pak Noli. Iya, karena sebenarnya bicara keuangan daerah, bicara keuangan negara, ringkasnya itu sebenarnya itu idealnya tuh seperti apa Pak Noli? Itu mengelola keuangan daerah itu seperti apa? Saya sendiri susah mikirnya. Gimana mengelola? Banyak sekali duitnya kan di itu. Gimana mengelola itu idealnya? Kalau by definisi pengertiannya yang mudah kita pahami, keuangan negara, keuangan daerah itu adalah hak dan kewajiban negara atau daerah yang dapat dihitung dengan uang. Hak negara itu ada salah satunya adalah menarik pajak dari masyarakat, sementara kewajibannya adalah memberikan pelayanan publik, pelayanan umum, kemudian melaksanakan pembangunan atau mengadakan barang atau jasa publik. Barang atau jasa publik itu barang atau jasa yang tidak bisa diadakan oleh orang per orang, misalnya jalan, karena digunakan untuk bersama, rumah sakit, pendidikan, sekolah, walaupun itu memang banyak sektor swasta sudah masuk, tetapi kehadiran pemerintah di situ masih tetap dibutuhkan. Kemudian dari mana uangnya? Ya dari masyarakat yang membayar pajak, karena pemerintah diberikan hak untuk menagih pajak dari masyarakat. Jadi seperti Mbak Meriska kalau di Manado ke rumah makan, ke restoran, makan di bilnya nanti tagihannya 10, ada 10% yang dibebankan ke Mbak Meriska untuk pajak restoran. Nah, jadi pajak itu berasal dari masyarakat. Cuma kan kalau kita mau bicara demikian, masyarakat agak sulit untuk mengerti. Makanya keuangan daerah, kalau kami mau bicara yang mudah dipahami adalah uang yang datang dari pajak yang dipakai untuk pembangunan. Nah, itu lebih cepat masyarakat. Jadi sebenarnya uang kita kembali ke kita juga, begitu? Iya. Jadi tapi dikelola, negara mengelola. Gitu. Negara atau daerah mengelola uang yang sebenarnya dari masyarakat yang membayar pajak. Apakah itu kita ketahui ada banyak jenis pajak, ada pajak penghasilan dan sebagainya. Itu kemudian dibayar dan
negara lah atau daerah yang mengelola itu. Berapa persen yang dialokasikan untuk pendidikan, untuk kesehatan, kemudian untuk pembangunan infrastruktur, dan sebagainya. Sekarang untuk mengelola itu kan dibutuhkan akuntabilitas dari pihak pengelola, di mana pihak pengelola selama ini adalah pemerintah. Karena akuntabilitas itu dituntut, maka kemudian di sana ada aspek kewajaran, kemudian ada ketaatan terhadap aturan. Nah, itu yang kita concern maksudnya itu. Aspek kewajaran apa itu, Pak Nodi? Aspek kewajaran adalah aspek yang kita pemerintah harus laksanakan sehubungan dengan apa-apa yang dia kerjakan. Misalnya wajar enggak kemudian pemerintah mengalokasikan biaya operasionalnya sekian banyak, kemudian untuk pendidikan sekian. Nah, itu yang dimaksud dengan aspek kewajaran itu, Mbak Meriska. Jadi saya nggak terlalu itu sih, Mbak. Saya kalau ngitung-ngitung duit nggak terlalu. Memang jadi kita tuh harus kita boleh nggak tahu sebagai masyarakat boleh tahu itu duit dipakai buat apa, kita boleh tahu. Ada nggak pemerintah daerah tuh transparan, ini loh pajaknya segini nanti dipakai buat ini diambil dari sini begini gitu. Kalau di sini kan iya, jadi ada dua instrumen utama yang dipakai masyarakat untuk sebenarnya mengontrol apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Yang pertama, tapi itu jalan nggak, Pak Noldi? Itu jalan nggak yang masyarakat rata-rata kan tidak tahu. Saya sendiri tidak tahu. Saya tidak pernah mengontrol. Saya taunya bayar pajak, dia nggak silakan bayar. Warga negara yang baik. Tapi kemana kontrol di mana nggak ngerti. Ya, edukasi seperti itu yang kita lakukan karena memang masyarakat akan pada satu titik dia akan mencari, umpamanya dia menerima dia ke puskesmas, dia menerima pelayanan dari puskesmas setiap dia datang ke puskesmas. Maka itu sebenarnya adalah yang seperti Mbak Meriska bilang tadi, dari uang pajak yang dia bayar, kemudian pemerintah mengalokasikan dalam pelayanan puskesmas yang bersangkutan. Yang menyambung yang tadi, sebenarnya ada dua instrumen yang dipakai untuk masyarakat boleh terlibat, minimal tahu apa yang sedang dikerjakan atau digunakan untuk apa pajak yang dia bayar. Yang pertama itu kalau di negara ada namanya APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Kalau di daerah APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Di situ sudah ada berapa pendapatan yang diharapkan diterima dan dipakai untuk apa pendapatan yang diterima itu dalam APBN atau APBD. Kemudian setelah itu digunakan, itu instrumen yang pertama. Itu instrumen yang pertama. Kemudian instrumen kedua adalah laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan itu penggunaan dari uang-uang yang ada itu kemudian dilaporkan ke publik dan kalau pemerintah itu diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan, disingkat BPK RI. Ya, jadi setiap tahun laporan keuangan itu diaudit dan menghasilkan yang kita sebut dengan opini BPK. Jadi sebenarnya sederhananya itu seperti kita mengelola keuangan rumah tangga kita gitu lah, maksudnya. Ya, sederhananya, maksudnya ya kita ini duit dipakai untuk ini dipakai untuk ini gitu kan. Tapi mungkin nggak ada audit kalau di rumah tangga mungkin. Tapi ya maksudnya sederhananya gitu ya. Ya, benar sekali Mbak Meriska. Jadi pada prinsipnya mengelola keuangan itu ada uang masuk dan ada uang yang digunakan untuk membelanjakan uang yang masuk itu. Apakah dia cukup juga untuk ada sebagian untuk di save dan dibelanjakan. Itulah yang
yang sebenarnya ringkasnya dari pengelolaan keuangan dan kami sangat intens untuk mengamati itu, terutama dari aspek regulasi yang dibuat, karena kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat itu banyak, sehingga bagaimana kita membuat skala prioritas terhadap kebutuhan yang ada di masyarakat yang sangat banyak sebenarnya. Sementara dana yang masuk tentu ada keterbatasan, terutama sekarang ini di masa yang ekonomi. Kita dengar ada banyak sekali bantuan untuk dana untuk COVID-19. Itu juga masuk ke daerah juga. Ya, di era keuangan daerah. Pandemi COVID-19 ini tentu banyak sektor, banyak ekonomi yang terpukul, sehingga kehadiran pemerintah lebih fokus ke bagaimana penanganan COVID-19 ini. Terutama kan banyak yang PHK, kemudian pedagang-pedagang kecil, kemudian yang bekerja kantoran dan sebagainya, yang untuk selama COVID ini sangat terganggu, sehingga di situ pemerintah hadir memberikan bantuan dan memastikan bahwa mereka setiap hari boleh makan, mereka setiap hari boleh merawat kesehatannya, dan tentu ini membutuhkan dana yang lumayan banyak. Yang kita ketahui kalau di daerah sumbernya itu ada yang dari pendapatan asli daerah, dan kemudian ada dari belanja transfer, dana transfer. Ada yang ditransfer dibantu dari pemerintah pusat, kemudian ada juga dari pemerintah daerah yang berkelebihan yang membantu, itu transfer antar daerah. Dari dua komponen besar inilah kemudian pemerintah harus membuat prioritas yang mana yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tentu kalau mengenai kemanusiaan tidak ada yang lebih tinggi dari skala prioritas itu. Di pandemi COVID-19 ini bantuan sosial seperti itu sangat dibutuhkan, karena memang terasa sekali dampak COVID ini, Mbak Miriska, terhadap perekonomian terutama. Tapi sorry, saya sekarang ke pajak, Pak Dodi. Itu yang kasihan, yang pendapatannya kecil, nggak turun, tidak ada, bayar pajak kan? Tetap harus bayar pajak. Itu menyesuaikan, pajaknya menyesuaikan. Ya, pemerintah pusat ada keringanan. Pemerintah pusat sendiri kemudian dalam banyak hal melakukan relaksasi terhadap pajak, di mana semua sudut dari ekonomi sebenarnya memang terganggu, sehingga ada relaksasi istilahnya untuk ada keringanan-keringanan yang diberikan dalam membayar pajak. Ini yang saya sampaikan di awal, hal-hal semacam ini yang kemudian membutuhkan pemerintah bergerak harus cepat untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang kalau orang politik bilang, politician bilang itu yang pro terhadap masyarakat kecil. Ya, itu karena yang banyak pro masyarakat kecil, dan ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun, maka memang di sisi lain kita berharap pandemi ini tentu cepat selesai. Bagaimana di Amerika, Mbak Miriska? Di sini turun, dan kan pemerintah di sini baru saja menggelontorkan namanya stimulus check yang ketiga di sini. Ya. Kalau di Indonesia bantuan apa tuh? PEN. Pemulihan ekonomi nasional. Ya, itu dapat. Di sini dibilangnya stimulus check. Itu juga bagi mereka yang berhak. Kalau udah pendapatannya juga di atas, sudah tidak bisa dapat. Kalau yang di bawah, katanya di bawah 75.000 setahun itu dapat, di atas itu enggak dapat. Jadi ada di sini 1.000 per orang tuh diberi 1.400.
kurs Indonesia mungkin mendekati 20 juta mungkin satu orang gitu. Itu diberikan per bulan atau sekali beri? Itu ini udah ketiga kali mereka dapat. Oh, udah ketiga kali ya. Banyak sekali. Jadi kalau satu keluarga itu ada 4 orang, ya kali-kali aja 1.400. Oh. Anak kecil juga di bawah 6 tahun dapat. Ya, pokoknya semua senang. yang berhak, tapi kalau kita punya suami dia enggak bisa, jadi ya ada aturannya juga, ada yang bisa dia sesuai pendapatan. Nah, disitulah kenapa Mbak Mariska kita kemudian harus dibuat melek terhadap tapi negara. Itu juga ada syaratnya, harus melapor pajak baru dapat. Ya. Kalau nggak lapor, nggak dapat. Ya, jadi ada keterkaitan juga, taat pajak dapat mereka. Ya, karena dari pajak itu kita sebenarnya bisa mengcapture, bisa melihat sebenarnya penghasilan dari yang bersangkutan di berapa, karena tidak semua orang yang memiliki penghasilan yang sama, terutama penghasilan bagi orang-orang yang bekerja di sektor formal. Yang sektor informal ini yang masih banyak di Indonesia itu yang sulit terdeteksi pajaknya, yang maksudnya yang usahanya atau pekerjanya tidak ada sistem akuntansi yang jelas, atau dia bekerja di sektor informal. Itu yang pajaknya sulit sebenarnya terdeteksi. Dan kalau di Indonesia, kekuatan ekonomi Indonesia sebenarnya sangat kuat fundamentalnya karena ada informal sektor seperti itu. Kalau di Amerika mungkin sudah formal sektor, makanya wajar kemudian kalau menjadi syarat utama harus melapor pajak. Ya, itu setiap 15 April. Di sini 15 April. Kita mungkin di Indonesia Agustus, kalau nggak salah September, Agustus ya di Indonesia. 1 April. Di Indonesia 1 April. 1 April. Yang Agustus. Oh ya, lupa saya, sorry. Di sini 15. 15 di sini. Lama di Amerika. Itu ada, itu harus bayar pajak semua. Ya, batasnya tanggal 15 April. Tapi karena COVID-19, pemerintah mengambil kebijakan, pemerintah di Amerika mengambil kebijakan untuk menunda sampai katanya 17 Mei gitu. Sampai 17 Mei. Sampai 17 Mei diperpanjang untuk yang pajak, bayar pajak. Tapi kan orang di sini takut tidak bayar pajak karena kayak seperti suami saya bilang, di Amerika itu cuma 2 hal yang pasti. 1, kita nanti semua orang mau meninggal. Yang kedua, pajak. Kita nggak bisa lari dari itu di sini. Itu kata suamiku bilang. Tidak bisa lari dari pajak, itu harus taat. Ya, dia aja orang sini taat, masa kita pendatang nggak taat kan? Jadi harus. Iya, itu ya. Kenapa kemudian kami mengedukasi masyarakat untuk melek terhadap keuangan daerah, minimal bagaimana dia tahu pajak yang berapa yang harus dia setor, pembebanan terhadap yang bersangkutan berapa, karena ada undang-undang pajak yang harus ditaati. Nah, ini juga di kami menjadi salah satu concern untuk bagaimana masyarakat diedukasi agar supaya berapa sih yang saya harus bayar. Kemudian apalagi sekarang Dirjen Pajak itu sangat terbuka. Kalau di Indonesia kan sistemnya self assessment, di mana yang bersangkutan wajib pajak lah yang menghitung berapa besaran pajak yang dia harus bayar. Sistem seperti ini yang berlaku di Indonesia, dan saya sendiri juga sama, mungkin yang pertama setiap tahun yang harus kita kerjakan adalah wajib itu ya, yang pasti ya bayar pajak. Di sini saya belajar banyak, Pak Nudi. Ya. Taat aturan, banyak hal, karena memang nggak bisa bermain-bermain di sini, nggak bisa main-main, nggak bisa ya, semua harus
sesuai aturan gitu. Jadi ya jadi belajar juga di sini tentang banyak hal, termasuk bayar pajak. Ya semua mesti lapor gitu, semua apa-apa lapor, dapat duit berapa lapor, keluar duit berapa lapor. Itu semua dapat. Itu ciri khas negara maju yang memang administrasinya sudah sangat baik. Kita di Indonesia akan menuju ke sana. Akhir-akhir ini memang kita melakukan pembenahan yang sangat besar terhadap sistem administrasi. Sebenarnya kita sudah memulainya dengan EKTP, kemudian semua mulai lagi transaksi yang tunai sudah semakin dikurangi, sudah cashless, sehingga mulai menuju ke arah yang bagaimana pada intinya agar supaya pengadministrasian yang ujung-ujungnya ke keuangan boleh teradministrasi dengan baik, boleh dipertanggungjawabkan dengan baik. Kalau kami terus tanpa henti mengedukasi masyarakat untuk hal tersebut, dan memang tidak semudah memberikan telapak tangan, mungkin tidak cepat, tetapi pelan tapi pasti, atau cepat dan pasti kita lakukan hal-hal yang seperti itu. Selain itu juga kita mendorong kebijakan-kebijakan pemerintah agar supaya yang tadi Mbak Mariska bilang pro rakyat, kemudian cocok dengan perubahan zaman yang begitu cepat dan luar biasa sekarang ini. Kalau di Indonesia, selain sekarang ini yang sedang berlangsung, selain bantuan sosial untuk bagaimana menangani dampak dari COVID-19, juga sekarang sementara dilakukan vaksinasi, dan vaksinasi itu juga membutuhkan biaya karena Mbak Mariska bisa dari pajak ya, Pak? Bagaimana? Duit dari buat vaksin itu ambil dari pajak juga? Iya, dari keuangan negara, pada intinya dari pajak. Nanti Mbak Mariska boleh update bagaimana di Amerika. Kalau di Indonesia itu semua gratis untuk semua kalangan, gratis. Ya, sama gratis. Oh, sama. Sehingga memang pembiayaannya diambil dari keuangan negara, yang tentu sumbernya dari pajak yang kita bayar. Kalau itu pun masih kurang, kalau negara masih kurang dananya, negara boleh melakukan pinjaman, tentu dengan batasan-batasan dan syarat-syarat yang sudah ditentukan, agar supaya tidak sembarangan untuk melakukan pinjaman. Tetapi pada intinya pemerintahan hadir untuk bagaimana pada saat sekarang ini masyarakat boleh sangat terbantu lah, memastikan kesejahteraan sosial di masyarakat. Begitu kalau di Indonesia demikian yang jadi prioritas selama ini. Ini lumayan tinggi loh, pendapatan 30%, 30-35% kalau nggak salah dipotong penghasilan. Biasanya kalau di negara-negara maju yang kalau mengenai pajak terutamanya pajak penghasilan itu selalu sifatnya progresif. Nanti pada penghasilan sekian ada 10%, naik 15%, 20, 25, dia progresif sesuai dengan penghasilan yang diterima. Dan itu sebenarnya pajak selain untuk tujuan tadi yang disampaikan menjadi salah satu sumber pendapatan, tapi pajak juga, Mbak Mariska, sebenarnya tujuannya adalah mengurangi ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Ketimpangan itu salah satu dijembatani dengan pajak, makanya orang kaya biasanya dipajak lebih banyak daripada gede banget. Jadi di sini orang pikir, gaji besar, ini pendapatan besar, pasti itu jangan salah, itu pajaknya tinggi sekali. Iya, demikian memang
sistem pajaknya progresif, jadi semakin tinggi penghasilannya, maka pajak yang dibayar harus semakin besar, karena salah satu tujuan dari pajak mengurangi ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin, ketimpangan pendapatan maksudnya. Dan ini berlaku juga di banyak, terutama di negara-negara maju itu sudah terasa. Di daerah yang saya rasakan itu pajak progresif itu juga di kendaraan. Jadi yang pemilik 2-3 kendaraan itu pajaknya udah beda-beda, nggak sama semua. Ini sekarang pajak lebih besar ya, kalau sudah lebih dari satu kendaraan. Nah, itu sebenarnya banyak tujuan lain dari apa tuh tujuan lain pajak. Yang tujuan lain dari kalau di pajak kendaraan tadi, agar supaya sebenarnya ditujukan orang Anda membeli mobil semakin banyak, kalau perlu transportasi publik dimaksimalkan. Tapi kalau di Manado transportasi publik kayaknya semakin berkurang. Cuma ada kalau di sini orang di sini banyak sekolah lebih ya ada hal-hal kita pakai mobil pribadi, tapi ada banyak hal juga yang lebih itu. Tapi kan sekarang karena COVID-19 ya agak sedikit berbahaya penyebarannya kan kalau naik bus. Tapi kalau normal itu banyak yang menyukai di sini ya, karena nyaman, transportasi itu nyaman, terus murah. Jadi bayarnya cuma sekali kalau di sini naik bus sekali. Pulangnya kalau sama arah udah tinggal kasih tiket yang pertama kali itu gratis. Jadi bayarnya cuma sekali. Kereta juga cuma bayar sekali. Pergi, pulangnya sudah enggak bayar. Masih pakai yang kupon yang pertama yang kita beli. Jadi tadi kita bicara dari sisi pendapatan, bagaimana bayar pajak dan sebagainya. Tadi ini kemudian dari segi pelayanan pemerintah, seperti transportasi tadi, transportasi publik itu di bagian belanja pemerintah. Jadi tadi di pendapatan dapat dari pajak, kemudian dari belanja ya salah satunya itu bagaimana pemerintah mengalokasikan dana yang masuk pajak dari masyarakat itu ke barang-barang publik, seperti yang tadi, bagaimana menyediakan transportasi publik yang layak, nyaman, tentu dan aman. Nah, ini yang memang di Indonesia juga sementara diusahakan di kota-kota besar di Indonesia mulai menerapkan hal tersebut. Demikian juga pendidikan, kemudian kesehatan. Itu barang-barang publik yang disediakan lewat pembangunan yang dipakai dari pajak yang dibayar oleh masyarakat. Nah, itulah sebenarnya yang tidak disadari, ini area dari keuangan negara, keuangan daerah yang sementara kita edukasi terus ke masyarakat, terutama kita memberikan masukan ke masyarakat agar supaya ini yang pemerintah lakukan, ini pajak yang kalian setor, ada dalam hal-hal tertentu di mana masyarakat pasti merasakan itu, dan kalau pelayanannya jelek, saya kan sudah bayar pajak dan sebagainya. Begitu Mbak Meriska. Sebenarnya Mbak Meriska tadi bilang, saya tidak pernah tahu itu, padahal dalam wujud lain itu yang selalu kita rasakan. Begitu Mbak. Sebenarnya ada gunanya juga kita tahu, karena dengan rajin membayar pajak, taat pajak, kita tuh sebenarnya ikut membantu itu yang fasilitas publik atau apa, dengan kita rajin membayar pajak gitu kan, kita ikut membantu juga pemerintah untuk fasilitas publik gitu mungkin. Iya benar. Itu yang jadi di masyarakat kewajiban membayar pajak itu ada kewajiban, karena kewajiban berarti pemerintah mempunyai hak untuk memaksa orang untuk membayar pajak. Tetapi pemerintah juga wajib
untuk mengalokasikan itu ke masyarakat dalam wujud lain, dalam wujud pelayanan publik, dalam wujud pembangunan infrastruktur, jalan, tol, pelabuhan, bandara, gedung-gedung sekolah. Kalau di sini ada misalnya penahan ombak, nah, itu semua dibangun dari uang yang dipakai masyarakat. Karena itu setiap 5 tahun sekali kemudian masyarakat berbondong-bondong untuk datang memilih pemimpinnya. Kan dari pemimpin itu yang kemudian dipilih orang yang capable, yang dapat dipercaya untuk mengelola uangnya. Yang kita bicara setiap 5 tahun sekali kemudian kita diedukasi, kita akan memilih siapa yang memimpin kita. Di balik kata siapa yang memimpin kita itu sebenarnya kita sementara mengambil keputusan untuk memilih siapa yang orang yang bisa kita percaya untuk mengelola pajak yang akan kita setor ke negara atau ke daerah. Begitu Mbak Mariska. Jadi di sini juga ada hal yang saya lihat menarik karena representatifnya yang kayak anggota dewan kalau di Manado itu mereka meng-email progres mereka mau bikin apa. Nah, ini loh kita udah ini nanti bill-nya ini kita sudah mau kita rencana ini terus nanti ini begitu sudah dijadikan seperti undang-undang atau apa tuh mereka sekarang ini jadi disiap-siap lah untuk kesehatan bla 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 untuk bantuan pendidikan ini mereka email. Jadi konstituen mereka tahu apa yang mereka bikin apa di email satu persatu. Nah, itulah responsibility dari pejabat publik sebenarnya yang diharapkan bersama karena masyarakat punya hak untuk mengetahui dia meminta atau tidak. Sebenarnya dia harus disodorkan ada pertanggungjawaban publik terhadap uang-uang negara yang dipakai oleh pejabat publik untuk alokasi apa saja. Nah, kalau di Amerika begitu, semoga yang mendengar ini kawan-kawan kita di legislatif ini maafkan saya bukan bermaksud untuk cuma sedikit berbagi di sini yang saya alami seperti itu bukan. Saya kira itu Mariska bukan hal yang sulit untuk dilakukan sepanjang kita membuka saya mengenal banyak teman di legislatif sekarang yang sangat capable, sangat punya integritas yang tinggi, yang luar biasa, visioner dan sebagainya. Mungkin seperti yang disampaikan tadi, menunggu waktu saja untuk mereka melakukan hal tersebut. Banyak kawan-kawan yang saya kira mumpuni untuk itu dan pada saat kalau berhadapan dengan mereka, saya selalu berterima kasih ke teman-teman yang teman-teman yang sudah memilih mereka. Artinya mereka memilih orang yang tepat dan semoga ke depan bisa didorong mereka memiliki akuntabilitas yang seperti Mbak Mariska sampaikan tadi di Amerika. Itu ada pakai tanda tangan representatifnya itu ditandatangani dia langsung. Terus ditanyain di bawahnya, tolong dibalas ya apakah email ini bermanfaat untuk Anda atau tidak. Tolong kasih feedback gitu. Iya. Gitu. Pakai nanya lagi. Itu idealnya pejabat publik memang yang demikian, yang apa salahnya kalau kita contohi yang lalu ada pejabat juga yang melakukan hal yang sama sebenarnya. Tapi yang lalu seperti Pak Ahok disampaikan di webnya uang yang dia terima sekian, gajinya sekian dan digunakan untuk apa saja. Jadi untuk pejabat publik memang hal yang demikian hal yang positif, yang baik, yang perlu kita dorong. Yang menonton ini pasti tunggu waktu saja sudah melakukan Pak yang Mbak Mariska sampaikan. Kita harapkan di Sulawesi Utara dulu agar kita bisa melihat ada pejabat publik yang menjadi pionir melakukan hal-hal yang positif seperti itu, Mbak Mariska. Iya, tapi saya melihat
progres dan perkembangan yang sangat signifikan juga di Sulawesi Utara ya. Saya berharap semua, dan saya juga berharap petualang-petualang di mana saja berada itu bisa lebih giat berkampanye untuk memberikan edukasi agar melek pajak gitu. Masyarakat melek mengerti apa sebenarnya idealnya pengelolaan keuangan dan keuangan negara, keuangan daerah atau yang begitu-begitu. Karena selama ini kan orang tidak terlalu begitu, bukannya, saya rasa bukan mereka mungkin tidak bisa dibilang kurang peduli atau bagaimana, atau mungkin apalagi anak-anak muda malas ya mikirin begitu kan, malas. Karena memang mereka berpikir ini kewajiban kita untuk bayar pajak, dan mungkin dipikir kewajiban orang tua, kewajiban orang tua. Mereka masih muda, mungkin belum. Iya. Kemudian yang selalu kita temui, mereka juga mau melihat ini digunakan baik atau enggak. Apa sih pisau analisisnya untuk pakai itu? Yang kemudian yang kita selalu dorong mereka melihat dari minimal ada 5E, Mbak Mariska. Efektif, ekonomis, efisien, ekonomis, equality, dan equity. Dia harus efektif, dia harus efisien, dia harus ekonomis, dia harus menjamin rasa keadilan, dan dia harus juga menjamin ada pemerataan dalam pengelolaan keuangan. Jadi ada 5E itu yang kita dorong terus. Kalau kalian mau bingung pisau analisis apa yang bisa dipakai untuk melihat pengelolaan keuangan daerah, ya kita minimal digunakan 5E ini: efektif, efisien, ekonomis, equality, dan equity. Jadi 5 hal itu harus dilihat oleh masyarakat. Apakah itu, karena tidak semua yang efisien itu mencerminkan keadilan dan pemerataan. Pemerintah sekarang kemudian sangat memperhatikan aspek pemerataan itu. Makanya kalau Mbak Mariska datang ke Manado sekarang, ke Pulau Miangas yang jumlah penduduknya kurang lebih kalau tidak salah 1.000 atau berapa, dia sudah punya bandara sendiri karena menjamin ada pemerataan tersebut. Kalau dilihat dari sisi ekonomisnya, hitungan ekonomisnya itu tidak ada untungnya. Tetapi karena melihat dari pemerataan, dari keadilannya, itu masuk. Jadi lihat dari 5E yang tadi untuk memandang bagaimana pemerintah bekerja mengelola keuangan negara dan keuangan daerah. Gitu, Waduh, kita jadi bicara panjang lebar. Terima kasih, ini jadi tambah pengetahuan tentang idealnya mengelola keuangan daerah. Sama-sama Bu Mariska. Yes. Artinya kita mendorong sebenarnya masyarakat untuk peduli, dan apabila pemerintah kita biarkan tidak terkontrol, tentu semua hal yang tidak terkontrol itu cenderung untuk dalam tanda petik untuk korup. Power tends to korup ya, Mbak Mariska. Tetapi minimal masyarakat ada menyisihkan sedikit kepedulian, dan sedikit kepedulian itu tidak cukup kalau kita tidak edukasi hal-hal apa yang boleh kita kontrol. Selain kita ketahui ada legislatif yang juga mengontrol pemerintah dalam bekerja mengelola uang yang sudah capek-capek dikumpul masyarakat, kemudian harus dialokasikan ke hal-hal yang tentu membawa masyarakat yang lebih maju, lebih sejahtera. Itu kita jadi agak berat ya bicara. Maaf ya para petualang agak berat. Saya mau yang ringan, tapi Pak Noldi bicara berat semua. Saya punya yang ringan. Saya mau tahu itu Pak Noldi sekarang dengar musik apa gitu, suka musik apa gitu. Kita sebenarnya pengen tahu ini, biasanya petualang itu sukanya musik-musik yang bagaimana. Terakhir kita menutup pembicaraan ini menjadi lebih
ringan dan menghibur. Saya lebih Udah lari apa nih konteksnya aja, tapi tidak apa-apa lah ya. Petualangan biasanya sangat apa ya, fleksibel. Ya, kalau dalam aturan itu saya selalu up to date, mengikuti perkembangan terbaru dari aturan-aturan keuangan. Kalau di musik masih yang suka yang jadul-jadul, Chrisye, kemudian slang, kemudian saya suka juga Dewa 19, yang masih yang jadul-jadul. Mungkin kalau yang kekinian, yang lebih kekinian ya sekedar menikmati saja mendengar. Begitu Mbak Mariska. Tapi kalau pagi ya karena dibesarkan dalam pendidikan Kristiani yang ketat, sehingga kalau pagi itu lagu rohani lah ya didengar. Gospel. Masih gospel. Nanti siang baru slang dan lain-lain. Biasanya malam atau kalau lagi jogging sambil dengar lagu. Terutama saya suka sekali dengan slang Iwan Fals yang liriknya banyak kritik sosial. Kalau kritik sosial itu kan saya banyak terlibat di pemerintahan. Kritik sosial tapi sampai saat ini kan masih relevan ya? Ya, masih relevan. Itu yang saya suka, lirik-liriknya yang walaupun jadul-jadul tapi masih relevan. Iya. Kritiknya juga mengena soalnya ke saya bagaimana selalu menjaga, membangun integritas dalam pelaksanaan pekerjaan setiap saat, dan kritik-kritik itu selalu dibutuhkan karena vitaminnya luar biasa itu Mbak Mariska. Ya, kalau kita juga tidak pernah dikritik, kita jadinya tidak tahu, kita nanti jadi berpikir kita benar semuanya atau gimana. Kalau ada kritikan itu jadi gitu kan, harus ya bagus lah kalau tapi kan tidak semua orang terbuka terhadap bisa menerima kritikan. Ada yang marah atau tersinggung, begitu kan. Kalau sekarang sih lebih saya lihat teman-teman yang terutama yang pejabat-pejabat publik sudah lebih terbuka terhadap kritik, yang justru yang sekarang yang kita hadapi ya bagaimana tidak didengar saja, tetapi harus menjadi kontrol untuk agar supaya bekerja dengan jauh lebih bagus lagi. Oke, terima kasih Pak Noldi Salindeo, terima kasih banyak. Saya banyak belajar saya banyak mendapatkan edukasi. Seperti kuliah ini sama Pak Noldi tentang mengelola keuangan daerah. Saya nggak terlalu paham, tapi hadir di channelnya Petualang jadi paham. Jadi kalau saya sapa channelnya Mbak Mariska, apa lagi nama channelnya? Channelnya kan tuh channelnya M&M Enterprises 2020, tapi kontennya itu Planet Earth, What's Going On, Chit Chat with Mariska. Maksudnya ya itu juga kenapa Planet Earth, What's Going On itu karena kan saya di Amerika, penonton di Indonesia, dan nanti saya mau banyak orang juga akan hadir di sini, bisa cicet nanti ke depannya. Terus cicet with Mariska ya cicet, ngobrol jarak jauh dengan saya. Nanti kalau misalkan sudah bisa lagi sudah tidak ada lagi COVID-19, ini sudah bisa podcast, jadi sudah bisa mengundang orang lain untuk datang gitu, enggak? Atau kalau jauh Indonesia kan masih gini, cicet with Mariska itu jadi saya manggilnya kalian semuanya karena bingung itu ya. Jadi ya cari-cari kontennya itu ya, jadi chit-chat gitu. Jadi bukan saya pakai chit-chat supaya tidak terkesan saya mewawancarai atau terkesan akrab, ngobrol santai gitu, karena kan kata Pak Noldi tadi kalau terlalu serius orang nanti
Ya, nanti para petualang yang nonton ini jangan lupa mampir di channel Mbak Meriska yang bersangkutan ada di Amrik ini, tetapi serasa masih ada di Indonesia. Serasa kita lagi ngobrol-ngobrol di Manado lah sekarang. Serasa lagi di Hotel Peninsula ngobrolin tentang seleksi KPU waktu itu. Ya. Saya jadi ketawa, tapi nggak apa-apa. Itu pengalaman luar biasa dan saya belajar banyak juga. Saya mengambil positifnya dari situ. Saya banyak belajar juga. Oke, kita nggak usah membahas panjang lebar. Tapi ya kita lah, karena kita kan kenal Pak Noldi dari situ justru kan. Iya, benar-benar. Kenal Bapak dari situ dan sama-sama, dan kemudian pindah ke Amerika. Oke, nanti yang para viewers juga M&M Enterprises 2020 main ke channelnya Pak Noldi. Para petualang. Channelnya Petualang Ide. Nama Petualang Ide, Petualang ya. Channel Pak Noldi Petualang Ide. Subscribe, jangan lupa. Jangan lupa juga subscribe channel saya. Oke, terima kasih Pak Noldi. Salam buat istri, anak-anak, teman-teman semuanya, terutama Petualang Ide, rekan-rekan di sana. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Salam sehat. Salam sehat, Oke, itu dia tadi kalian semuanya, Cicet Mariska bersama Bapak Noldi Salimbo. Dan seperti biasa di akhir video ada tips dari Marty Lyons. Ini. Hello, welcome back to another tip from Marty. Today we're going to talk about humility. So, you know, I'm pretty good at what I do, and I'm here to help you figure out how to solve your problems and all that. So just get out of my way and I'll take care of stuff. Obviously, you can see from my gestures and my tone and the look on my face that when I say something like that, I'm being pretty dismissive. I can't think of a worse way to approach a group of people than to come across like that even though you may have a lot of expertise and you probably know exactly how to fix things, imagine how that comes across as somebody else, because what you're saying may be politely and well-intended, is, hey, I came into the area here, a higher level person asked me to help work on this area and help you improve your outcomes here and make things work a little bit better for you. Sound good to you? And what people frequently hear is, through the gestures and the tone and maybe the attitude, is, I'm here to help fix what you do because you don't know enough about what you do to figure it out on your own. Are you ready to help? And that's where the people go like this. They do not want to have anything to do with that. So the point I'd like to make there is that when you come in with a lot of humility and understanding that we really generally don't, unless we've done that job ourselves many, many times, we generally don't understand how to do that work. And that's the time for us to put on our humility hat, if you will, and say, you know, I'm not really sure what you guys do here. Would you mind walking me through the basics of this so I can at least try and understand what happens? And more often than not, when you approach people from a humble standpoint, they're usually very helpful and they'll say, sure, no problem. And they'll help show you how things work. You can start asking questions. And when they're kind of looking for it, say, well, what would you do? What do you suggest? They have an idea, say, well, then let's try it. And especially, here's the cool part, if it doesn't work, you say, you know what, thanks for showing me that, because now we know this way doesn't work, so we can rule out one trial here. Say, what's the next thing you would suggest we try? Because we think it'll work. We just need to find the right combination of things to do, or the right tools, or materials, or whatever, to get that to happen, and get them involved in the process. Anyway, that's the tip for the day, is putting on I'll call it the humility hat, and being sincere and coming into an area where you really want to help people, but the goal would be is to gain their willing cooperation, not their enforced compliance. So there's your tip for the day. I'm Marty. We appreciate you subscribing to our Mariska show. Hope you're enjoying it. And if you haven't subscribed, hit one of these buttons down there. If you have subscribed, you'll just sit back and enjoy the show. Thanks for watching, and we will see you again soon. Bye-bye.